Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Pada kesempatan kali ini, yakni pertemuan 9, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai mata kuliah mekanika, terkhusus pada bagian materi gaya sentral. Oke, jadi pada pertemuan kali ini, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita diskusikan, yang akan kita capai. Yang pertama itu adalah kita akan mengetahui apa itu gaya sentral. Kemudian tujuan yang kedua adalah merumuskan persamaan kinematika yang berlaku pada gaya sentral. Dan yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik dari gaya sentral. Baik, kita masuk yang pertama terlebih dahulu, yakni definisi dari gaya sentral. Jadi apa itu gaya sentral? Jadi gaya sentral itu dapat kita definisikan sebagai gaya yang bekerja pada partikel, biasanya 2 buah partikel yang saling berinteraksi, dengan arah vektor gayanya itu selalu menuju ke titik pusat sistem. Nah, adapun contoh dari beberapa gaya yang kita ketahui memiliki gaya sentral, yang pertama itu adalah gaya gravitasi, yang kedua itu adalah ada gaya Coulomb atau gaya elektrostatik. Jadi untuk gaya gravitasi, misalkan bagaimana gaya interaksi antara planet bumi dan matahari. Nah, jadi matahari itu sebagai pusatnya, sedangkan kita ketahui bumi itu dia bergerak mengelilingi matahari dengan gaya interaksi di antara bumi dan matahari tersebut. Secara matematis, persamaan gaya sentral itu dapat kita tuliskan seperti persamaan berikut, yakni suatu gaya, vektor gaya F sebagai fungsi dari jarak R, itu tidak lain merupakan besar gaya itu sendiri sebagai fungsi dari jarak, dikalikan dengan vektor satuannya, R topi, dalam arah radial. Nah, lebih lanjut, karena R topi itu adalah hasil bagi antara vektor posisi R dengan besar vektornya itu sendiri, maka gaya sentralnya dapat kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan seperti ini. Vektor gaya sentral F sama dengan besar dari gaya tersebut sebagai fungsi dari jarak FR dikalikan dengan vektor posisinya R lalu dibagi dengan besar dari vektor posisi R tersebut. Karena sifatnya yang bergantung terhadap jarak, maka kita klasifikasikan bahwa gaya sentral itu sifatnya isotropik, ya. Sehingga karena sifat keisotropikannya itu berarti tentu saja gaya sentral itu kita golongkan sebagai gaya yang sifatnya konservatif. Oke. Sehingga gaya gravitasi, kemudian gaya Coulomb itu dia termasuk gaya sentral yang sifatnya konservatif. Namun, di sisi lain itu kita perlu batasi bahwa tidak semua gaya yang sebagai fungsi jarak itu dia termasuk ke dalam gaya sentral. Tetapi gaya sentral sudah pasti merupakan suatu fungsi gaya yang bergantung terhadap posisi atau jaraknya. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Itu kita gunakan syarat uji untuk gaya yang konservatif, yakni dengan menggunakan persamaan Courant dari gaya sentral tersebut. Apabila hasilnya sama dengan 0, berarti gaya tersebut merupakan gaya sentral. Sehingga secara matematis syaratnya itu adalah nabla cross F-nya haruslah bernilai sama dengan 0. Lebih lanjut, karena hasil nabla cross F-nya sama dengan 0, maka fungsi gaya sentral itu berarti adalah suatu fungsi yang nilainya minus gradien dari suatu fungsi skalar. Nah, fungsi skalar ini yang kita definisikan sebagai fungsi potensial dari gaya sentral ini. Oleh karenanya, apabila gaya tersebut sudah kita uji dan ternyata dia termasuk ke dalam gaya sentral, berarti persamaan potensialnya itu dapat kita tentukan dengan menggunakan persamaan ini. V
fungsi potensial sebagai fungsi dari posisi itu sama dengan minus integral dari gaya sentral tersebut terhadap dr. Jadi perlu diingat bahwa fungsi gayanya itu haruslah fungsi yang bergantung terhadap jarak atau posisi. Nah, sekarang kita akan coba mengkaji lebih detail terkait makna nabla cross F-nya itu haruslah bernilai sama dengan 0. Di sini kita tuliskan kembali persamaan dari gaya sentralnya, yakni vektor gaya sentral F sama dengan besar dari vektor gaya sentral tersebut sebagai fungsi jarak dikalikan dengan vektor posisi R-nya dibagi dengan besar vektor posisi R tersebut. Dalam acuan 3 dimensi, kita ketahui bahwa gaya itu pasti akan terbagi atas 3 buah komponen. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Secara matematis, berarti fungsi vektor di atas itu dapat kita tuliskan ke dalam bentuk fx I topi tambah fyj topi ditambah fz k topi, di mana I topi, J topi, dan K topi merupakan vektor satuan dari sistem koordinat yang kita gunakan. Dalam hal ini adalah sistem koordinat Kartesian. Kemudian, karena fungsi gaya itu dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini, ya, berarti fungsi gayanya akan berubah menjadi besar vektor gaya sebagai fungsi posisi dibagi dengan R-nya. Oke. Kemudian dalam kurung X topi tambah YJ topi ditambah ZK topi. Dari sini dapat kita lihat bahwa kita bisa mengklasifikasikan vektor atau gaya-gaya sentral ini menjadi beberapa komponen, ya. Kalau ini kita kali masuk, maka kita boleh FR X dibagi dengan R I topi ditambah FR kali Y dibagi R J topi ditambah FR dikali Z dibagi R K topi. Atau untuk sumbu X itu adalah X per R FR, untuk FY, Y per R FR, dan untuk Z, FZ sama dengan Z per R dikali dengan FR. Sehingga kita telah menemukan 3 komponen gaya sentral untuk masing-masing sumbu. Selanjutnya kita tinggal melakukan operasi cross-nya. Ini kita selesaikan dengan operasi cross biasa saja, maka nanti akan kita temukan persamaan bentuk seperti ini. Nah, karena dia harus konservatif, berarti hasil dari perkalian vektor ini, cross produknya, maka dia haruslah bernilai sama dengan 0. Nah, sekarang kita identifikasi satu-satu. Kita uji dulu yang suku pertamanya, yakni nabla cross F dalam arah komponen sumbu X, itu dapat kita tuliskan menjadi do Vz do Y dikurang do Vy do Z. Nah, untuk mencari do Vz do Y-nya, berarti kita masukkan komponen gaya sentral pada arah sumbu Z-nya, yakni Z per R dikali dengan F sebagai fungsi posisi R. Ini yang kita turunkan secara parsial terhadap variabel Y. Nah, di sini terlihat kita bisa mengeluarkan variabel Z-nya. Sehingga apabila kita tulis ulang, maka persamaan parsial ini itu dapat kita ubah menjadi Z do R dari FR per R kita kalikan dengan do R do Y. Jadi dia menerapkan aturan rantai. Oke. Nah, oleh karena itu kita tinggal selesaikan saja, maka diperoleh do Vz do Y itu tidak lain adalah Z do R do Y do R dari FR per R. Oke. Kemudian dengan cara yang sama nanti kita bisa menemukan do Vy do Z-nya juga. Dia menjadi Y do R do Z do R dari FR per R, sehingga nilai dari nabla cross F dalam arah komponen sumbu X-nya itu dia menjadi persamaan berikut ini. Oke. Di sisi lain, kita harus mengetahui bahwa
R itu tak lain adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Seperti yang kita pelajari pada materi sistem koordinat. Oke, sehingga apabila kita ingin mencari suku ini, do R, do Y, berarti kita turunkan secara parsial persamaan R ini. Do R, do Y kita turunkan, maka nanti kita dapatkan hasil Y per R. Dan untuk do R, do Z kita dapatkan hasil Z per R. Nah, nilai do R, do Y dan do R, do Z ini kita substitusikan ke persamaan ini, maka nanti akan kita peroleh hasil yang bernilai sama dengan 0. Oke, jadi nilai yang di dalam kurung ini dia akan bernilai 0, sehingga apabila dikalikan dengan ini, pastilah hasilnya akan bernilai sama dengan 0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nabla cross F untuk komponen sumbu X-nya itu dia akan bernilai sama dengan 0. Bagaimana dengan komponen lainnya, yakni sumbu Y dan sumbu Z, itu bisa kalian uji sendiri dengan menggunakan cara yang sama yang telah kita lakukan untuk mencari komponen nabla cross F pada komponen sumbu X. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa gaya sentral itu memang dia sifatnya konservatif, ya, sebab nabla cross F-nya itu kita dapatkan hasil sama dengan ini. Sekarang kita masuk ke tujuan yang kedua, yakni bagaimana perumusan kinematika dari gaya sentral. Untuk menjawab hal itu, di sini kita menggunakan koordinat polar, ya, seperti yang ditunjukkan oleh gambar sebelah kiri ini. Misalkan kita memiliki suatu partikel bermassa M, di sini dia berwarna biru, itu dia berada di titik P, yang dimana titik P ini merupakan fungsi dari variabel R dan theta. Terlihat bahwa ada dua komponen vektor satuan di sini, yakni R topi mengarah radial menjauhi sumber, dan theta topi itu dia menyinggung lingkaran. Dari sini, maka kita bisa melihat komponen dari sumbu X dan sumbu Y sebagai fungsi dari variabel R dan theta. Pada sumbu X, kalau kita proyeksikan, maka nilainya itu adalah R cos theta, dan pada sumbu Y, kalau kita proyeksikan, itu nilainya adalah R sin theta. Dari sini, maka kita bisa menentukan persamaan posisinya, yakni persamaan vektor posisi R, tak lain adalah besar vektor R dikalikan dengan vektor satuan R topi. Atau R topi itu bisa kita tuliskan ulang menjadi hasil bagi antara vektor posisi R, ya, dengan besar vektor R. Di sini kita harus mencari relasi yang menghubungkan antara koordinat kartesian dan koordinat polarnya. Oke? Oleh sebab itu, persamaan vektor posisi R-nya dalam sistem koordinat kartesian dua dimensi itu kita tuliskan dalam bentuk XY topi ditambah YY topi. Kemudian, pada gambar di sebelahnya, kita telah menemukan relasi antara X dan variabel R dan theta, yakni untuk X adalah R cos theta dan Y untuk R sin theta. Oleh sebab itu, nilai X dan Y-nya itu kita substitusikan ke persamaan ini. Sehingga nanti kita peroleh bahwa nilai vektor satuan dari R topi itu adalah cos theta I topi ditambah sin theta J topi. Lebih lanjut, untuk mencari vektor satuan theta topinya, maka kita menggunakan relasi, yakni turunan R topi terhadap theta dibagi dengan besar hasil turunan R topi tersebut terhadap theta. Nanti kita peroleh hasil yang nilainya adalah minus sin theta I topi ditambah cos theta J topi. Sama untuk sistem-sistem koordinat 3 dimensi yang telah kita pelajari sebelumnya, kita juga perlu mencari relasi hubungan antara vektor satuan R topi dengan variabel theta. Oleh karenanya, kita peroleh bahwa dr topi d theta itu sama saja dengan min sin theta I topi
ditambah cos theta J topi, atau tak lain merupakan nilai dari theta topi itu sendiri. Lalu relasi yang kedua, d theta D topi d theta itu sama dengan minus dari cos theta I topi tambah sin theta J topi. Yang dimana suku yang di dalam kurung ini adalah R topi itu sendiri. Oleh karenanya, kita bisa tuliskan ke dalam bentuk d theta topi d theta itu sama saja dengan minus R topi. Jadi inilah beberapa relasi-relasi penting yang akan kita gunakan nantinya dalam merumuskan persamaan gerak dari gaya sentral itu. Yang pertama, bagaimana merumuskan vektor posisi R-nya, yakni dengan menggunakan persamaan ini ya, masih dasar, basic. Lalu untuk menentukan persamaan vektor kecepatan V-nya, berarti kita harus menurunkan persamaan vektor posisi R yang telah kita temukan. Kita turunkan bukan terhadap R, bukan terhadap theta, tetapi terhadap waktu. Oleh karena itu, vektor kecepatan V sama dengan dr dt. Kita masukkan vektor posisi R-nya, kita ganti jadi R topi. Dan ingat, R topi itu dia bukan variabel bebas ya, dia bergantung terhadap variabel theta. Oke, artinya di dalam R topi itu masih ada variabel yang lain, yakni theta. Oleh karenanya, kita bisa selesaikan dengan menggunakan aturan rantai. Oke, maka diperoleh dr dt R topi ditambah R dr topi d theta. Oke, nah maka diperolehlah dr dt itu kita beri simbol R dot. Kemudian untuk hasil dari dr topi dt itu kita tuliskan sebagai bentuk R topi dot. Nah, nilai R topi dot inilah yang akan kita selidiki bagaimana caranya. Oke, jadi caranya itu kita turunkan vektor satuan R topi terhadap waktu. Nah, karena yang kita sepakati tadi bahwa R topi itu masih ada variabel theta di dalam, berarti kita gunakan aturan rantai. Diperolehlah dr topi d theta dikali d theta dt. Ya. Nah, karena d theta dt itu adalah turunan pertama posisi sudut terhadap waktu atau kita kenal sebagai omega. Nah, itu bisa kita tuliskan ke dalam bentuk theta dot. Sementara hasil dari dr topi d theta itu telah kita temukan di awal, yakni sama saja dengan theta topi. Sehingga persamaan vektor kecepatan pada gaya sentral itu adalah R dot R topi tambah R dikali dengan theta dot dengan vektor satuan theta topi. Ya. Dari sini, maka kita bisa lihat bahwa untuk benda yang bergerak melingkar, dia memiliki dua buah komponen kecepatan, yakni komponen kecepatan dalam arah radial, yakni VR sama dengan dr dt, dan komponen kecepatan secara tangensial, yakni v theta sama dengan r theta dot, atau r dikali dengan omega. Nah, inilah yang kita kenal sebagai kecepatan sudut. Hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan linear, yakni v sama dengan omega dikalikan dengan r. Untuk percepatan itu sama, ya. Jadi kita menurunkan persamaan vektor kecepatan yang kita telah peroleh sebelumnya terhadap waktu, maka akan kita peroleh 5 buah suku. Ya. Di sini apabila kita selesaikan, kita harus mencari nilai dari theta topi dot. Oke. Untuk R topi dot itu kita sudah dapat seperti ini hasilnya. dr topi d theta dikali d theta dt, maka dapatkanlah theta dot theta topi. Sedangkan untuk theta topi dot itu sama saja dengan d theta topi dt sama dengan d theta topi dt dikali dengan d theta dt. Maka diperoleh hasil sebesar minus theta dot R topi. Nah, minus R topi ini kita peroleh dari mana? Ya, dari relasi yang telah kita dapatkan tadi, turunan antara
d theta topi terhadap dt. Setelah itu kita masukkan, lalu kita atur sedemikian rupa, kita kumpulkan yang sama-sama r topi dan theta topi, maka diperolehlah percepatan dari suatu sistem yang bergerak dalam pengaruh gaya sentral untuk kerangka acuan koordinat polar. Jadi ada percepatan radialnya dan ada percepatan tangensial. Sampai di sini kita sudah bisa untuk mengidentifikasi karakteristik dari gaya sentralnya. Oke. Jadi tujuan kita untuk mencari besaran-besaran kinematika tersebut adalah kita ingin menghubungkannya dengan persamaan dinamikanya, yang secara matematis berdasarkan kompon Newton dapat dituliskan dalam bentuk F sama dengan M kali, di mana F itu ini dalam bentuk vektor ya, vektor gaya F sama dengan massa dikali dengan vektor percepatannya. Ini merupakan kasus khusus yang kita peroleh dari persamaan F sama dengan dp/dt, perubahan momentum terhadap waktu. Kita lihat untuk gaya sentral ini, dia terdiri dua komponen, ada komponen radial dan ada komponen tangensial. Untuk komponen radialnya, terlihat bahwa jumlah gaya yang bekerja itu hanya satu, yaitu gaya sentralnya sendiri. Kenapa dia minus? Sebab arah gaya sentralnya itu dia berlawanan arah dengan arah vektor satuannya, di mana arah vektor gayanya itu dia selalu menuju ke pusat titik sistem. Sedangkan arah vektor satuan r topi itu dia selalu bergerak keluar menjauhi pusat koordinatnya. Oleh sebab itu, dia diberikan tanda minus di sini. Lalu di ruas kanannya kita kalikan m dikali dengan percepatan pada arah radial, yakni r dot kurang r theta dot kuadrat. Dan untuk komponen tangensialnya itu tidak ada. Oke, jadi pada gaya sentral ini, gaya yang berpengaruh itu hanyalah gaya sebagai fungsi radialnya saja, tetapi tidak ada gaya yang bekerja pada gaya sentral sebagai fungsi dari komponen tangensialnya. Oleh karenanya, komponen gaya sentral untuk bagian tetanya itu dia akan bernilai sama dengan 0. Oleh sebab itu, kita tuliskan 0 sama dengan M dikali percepatan pada arah tangensialnya, yakni R theta double dot ditambah 2R dot theta dot. Oke. Mohon maaf, ini bukan R topi, tapi dia theta topi. Oke. Lebih lanjut, di sini kedua buah ruas sama-sama kita kalikan dengan R. Oke. Maka dia akan menjadi M dalam kurung R pangkat 2 theta double dot ditambah 2R R dot theta dot dalam arah theta topi. Oke, hal ini menarik ya, sebab ada alasan kenapa kedua buah ruas itu kita kalikan dengan R. Ya, kita ketahui bahwa untuk benda yang bergerak melingkar pasti dia memiliki momentum sudut. Nah, itu yang ingin kita giring, apakah persamaan ini patuh atau ada kaitannya dengan momentum sudut itu sendiri. Oleh karenanya, suku di dalam kurung ini R kuadrat theta double dot ditambah 2R R dot theta itu sama saja dengan hasil turunan atas persamaan M R kuadrat theta dot. Jadi simpelnya, kalau M R kuadrat theta dot ini kita turunkan terhadap waktu, maka akan diperoleh persamaan yang di dalam kurung ini. Ya. Nah, yang dimana ternyata MR kuadrat theta dot itu atau MR kuadrat omega itu tidak lain adalah momentum sudut. M dikalikan dengan P dikalikan dengan V. Oke. Momentum sudut M R kuadrat theta dot. Hasil kali antara momentum dengan jar P cross R. Sehingga
suku di dalam kurung itu bisa kita ubah menjadi variabel L, ya, variabel untuk momentum sudutnya. Maka diperoleh 0 sama dengan dl dt. Nah, apa maksudnya? Di matematika kita katakan bahwa suatu fungsi turunan itu dia akan bernilai 0 apabila fungsi yang kita turunkan itu sifatnya konstan. Berarti dari hubungan ini 0 sama dengan dl dt, maka bisa kita simpulkan bahwa pada gaya sentral itu partikel yang berinteraksi di bawah pengaruh gaya sentral dia memiliki momentum sudut yang konstan. Dia tidak berubah setiap waktu, melainkan nilainya adalah tetap. Nah, sehingga kita dapatkanlah karakteristik dari gaya sentral itu bahwa pada gaya sentral berlaku pernyataan bahwa momentum sudutnya L-nya itu bernilai tetap. Itu yang pertama. Oke. Nah, sekarang kita coba pendekatan lain. Di sisi lain, kita katakan bahwa torsi itu adalah turunan pertama dari momentum sudut. Yang secara matematis kita tuliskan tau sama dengan dl dt. Yang dimana L itu sendiri itu adalah R cross P. Oke, persamaan dari momentum sudut, angular momentum. Apabila kita jabarkan P itu kan momentum, kita ubah menjadi MV, maka nanti kita peroleh torsi sama dengan ddt dari R cross MV. Nah, sementara R cross MV ini bisa kita pecah kembali dengan menggunakan turunan aturan rantai, maka dia menjadi R cross M dv dt ditambah V cross MV. Ya. Nah, kita lihat di suku kedua ini, V cross MV. Berarti terlihat bahwa suku ini pasti akan bernilai 0. Sebab apa? Karena V itu dikroskan dengan dirinya sendiri. Sementara kita tahu dalam aturan perkalian cross itu, apabila sudutnya vektor variabel yang dikroskan memiliki sudut yang sama, maka pasti nilainya akan sama dengan 0. Oke? A cos B sama dengan besar A dikali besar B dikali dengan sin theta, di mana sin theta itu adalah sudut antara A dan B. Jadi V cross MV itu sudutnya pasti 0 ya, karena sudutnya 0 berarti sinnya 0. Karena sinnya 0, maka otomatis hasil perkaliannya pun akan bernilai sama dengan 0. Maka yang tersisa hanyalah tau sama dengan R cross M dikali dv dt, di mana dv dt itu adalah percepatan, berarti M kali A itu adalah gaya. Sehingga torsi sama dengan dl dt adalah R cross F. Nah, di sini R cross F-nya itu dapat kita cari dengan menggunakan persamaan besar vektor R dikali dengan besar vektor F dikali dengan sudut antara R cross F. Di sini pada gaya sentral kan kita lihat bahwa arah gayanya itu dia selalu berimpitan dengan arah radialnya, arah jaraknya. Sehingga dia juga akan membentuk sudut 0 derajat. Sehingga nilai sudutnya pasti akan bernilai sama dengan 0. Oleh karena itu, karakteristik yang kedua terkait tentang gaya sentral adalah nilai torsinya akan bernilai sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke relasi bahwa dl dt-nya itu konstan. Maaf, dl dt-nya 0, berarti L-nya konstan atau momentum sudutnya konstan. Berarti nilai dari momentum sudut itu dia tetap. Oke. Sehingga apabila kita gambarkan seperti gambar ini, berarti nilai momentum sudut L yang mengarah pada arah sumbu Z itu dia tidak akan pernah berubah. Dia akan tetap berada pada sumbu Z-nya.
Oke? Sehingga besaran yang lain, yakni P dalam hal ini momentum, dan R, itu dia yang akan berubah-ubah, ya, dan secara makna mengindikasikan bahwa apabila L-nya tetap dan R serta P-nya berubah, maka bisa kita katakan bahwa pergerakan sistem pada sistem gaya sentral itu dia akan bekerja pada bidang, ya. Jadi dia tidak bekerja pada ruang, melainkan dia bekerja pada bidang. Nah, oleh karenanya kita temukanlah sifat yang ketiga dari gaya sentral, yakni sistem yang bekerja di bawah pengaruh gaya sentral itu dia akan bekerja pada suatu bidang tertentu. Entah itu bidang XY, bidang YZ, bidang XZ, dan sebagainya. Oke, kenapa? Ya karena L-nya konstan, dia tidak berubah-ubah. Andai kata L-nya berubah-ubah atau tidak konstan, maka pasti pergerakan sistemnya itu dia bisa bergerak kemana-mana, sehingga dia bisa dalam ruang ataupun juga dia bisa dalam bidang. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari 1-2 contoh kasus dari gaya sentral tersebut khusus pertemuan ini. Misalkan kita memiliki suatu benda bermassa M bergerak di bawah pengaruh gaya F, yang dimana gaya F-nya itu adalah minus K dalam kurung X itopi tambah YJ itopi. Tugas kita adalah mengidentifikasi apakah gaya tersebut termasuk ke dalam gaya sentral atau tidak, di mana K itu adalah konstanta. Oke, jadi langkah pertama adalah kita mengubah terlebih dahulu persamaan gaya yang diberikan ke dalam bentuk koordinat polar. Oke, karena kita pelajari tadi bahwa kita bekerja dalam kerangka acuan koordinat polar. Berarti X-nya kita ganti dengan R cos theta, dan Y-nya kita ganti dengan R sin theta. Oke, sehingga diperoleh F sama dengan minus K dalam kurung R cos theta itopi ditambah R sin theta Y topi. Oke, nah, lebih lanjut, apabila kita sederhanakan, karena di suku ini dan ini itu sama-sama mengandung R, jadi bisa kita keluarkan, maka kita peroleh F sama dengan minus KR dalam kurung cos theta itopi tambah sin theta J topi. Nah, suku yang di dalam kurung ini itu tidak lain merupakan vektor satuan R topi. Oke. Nah, sehingga dari persamaan ini, vektor gaya F sama dengan minus KR R topi, itu kita sudah bisa melakukan statement bahwa fungsi gaya yang diberikan kepada kita itu adalah dia termasuk gaya sentral. Kenapa ya? Karena fungsi gaya itu dia hanya bergantung terhadap jarak. Oke. Nah, kalau merasa belum puas, berarti kita bisa melakukan identifikasi kembali, yakni menggunakan rumus Courant atau cross product, yakni apabila fungsi gaya tersebut kita di-crosskan dengan nabla, maka dia harus bernilai sama dengan 0. Nah, kita coba. Di sini kita gunakan nabla untuk koordinat polar yang bentuknya itu dapat kalian lihat, ini seperti ini. Kemudian untuk gaya sentral itu kita ketahui bahwa dia hanya memiliki komponen gaya secara radial, yakni sebesar minus KR, tetapi dia tidak memiliki komponen gaya secara tangensial. Oleh karenanya F theta-nya sama dengan 0. Implikasinya adalah suku ini pasti bernilai sama dengan 0 ya, karena ada F theta di sini. Kita ganti 0, maka ini pastilah bernilai sama dengan 0. Sehingga yang bernilai itu hanyalah do VR do theta. Oke. FR-nya itu adalah minus KR, sama sekali tidak mengandung variabel theta di dalam. Oleh karenanya, dia juga akan bernilai sama dengan 0. Sehingga nilai dari nabla cross F-nya itu dari fungsi gaya yang diberikan adalah sama dengan 0. Jadi semakin yakinlah kita bahwa fungsi gaya yang diberikan tadi itu merupakan fungsi gaya yang sifatnya konservatif. Kenapa? Yang pertama, gayanya itu adalah sebagai fungsi dari posisi R, adalah minus KR. Yang kedua,
hasil dari nabla cross F-nya itu bernilai sama dengan 0. Seperti itu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dari pembelajaran ini kita bisa mengambil 3 kesimpulan. Yang pertama, gaya sentral itu merupakan gaya yang bergantung terhadap posisi dan bersifat konservatif. Lalu yang kedua, pada gaya sentral, nilai momentum sudut L-nya itu tetap, sehingga torsinya akan bernilai 0. Dan yang ketiga, konsekuensi dari momentum sudut konstan itu memberikan informasi kepada kita bahwa partikel yang bekerja di pengaruh gaya sentral itu memiliki pergerakan di dalam bidang 2 dimensi. Oke, kalau begitu sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Masih tetap mengenai gaya sentral, tetapi kita akan membahas tentang persamaan dinamika secara lebih detail dari gaya sentral. Kalau begitu, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.